Fanaqulu lahum, maka kita jawab kepada mereka, al-wasilah fi kitabillah, yang dimaksud adalah at-ta'atu wal ibadatu. Bukan wasilah kayak kamu, maksud kamu itu enggak. Wasilah yang dimaksud dalam kitab Allah itu adalah ketaatan dan beribadah. Ibtagu ilaihil wasilah itu maksudnya at-ta'ah wal ibadah. Bukan kok nyari orang lain untuk tawasulan, bukan. Wahia ma yusilu ilallahi bi ta'atihi wa fi'li awamirihi wa tarki nawahihi, gitu. Wasilah itu ma yusilu ilallah, wahia adapun taat dan ibadah iku ma yusilu ilallah, hal-hal yang bisa menyampaikan kepada Allah, yaitu bi taati dengan taat kepada Allah, wa fi'li awamirihi, dan berarti wahiyahnya wasilah aja ya. Wasilah itu adalah sesuatu yang menyampaikan kepada Allah, yaitu dengan taat kepada Allah, wa fi'li awamiri, dan mengerjakan perintah-perintahnya, wa tarki nawahi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa laisal wasilatu annaka taj'alu bainaka wa bainallahi wasitatan. Bukan yang dimaksud wasilah bahwa kamu menjadikan antara kamu dan antara Allah itu pada wastoh, penengah, yang tengah-tengah, perantara yang nengai. Bukan itu yang dimaksud. Hadza lam yadulla alaihil Qur'an wala sunnah. Pengertian seperti ini tidak ada penunjukan atasnya apa Quran dan sunnah. Tidak ada petunjuk dalil dari Quran dan sunnah seperti ini enggak ada. Mangkul kamu itu salah. Kamu ngertikan itu salah. Kalau memang secara bahasa iya bisa. Wasilah itu bisa bermakna perantara. Tapi itu bukan makna bahasa. Yang dimaksud adalah makna syar'i. Dalam Al-Quran dan hadis tidak ada aturan seperti itu. Nyari orang lain biar bisa sampai kepada Allah. Enggak begitu. Wa ma qala bihi ahadun, dan tidak mengatakan dengan hal ini, menjadikan wasilah seseorang ini, siapa ahadun, seorang pun, min ahlil ilmi, dari ahli ilmu, al-mu'tabarin, yang mu'tabar, bukan dapukan. Tidak ada seorang pun dari para ulama yang bisa dijadikan pegangan ucapannya itu, yang mu'tabar, yang mengatakan seperti ini, enggak ada. Balil wasilatu, bahkan yang namanya wasilah fil kitab wa sunnah, hiyat taqarrubu ilallah bi ta'ati. Itu maknanya adalah mendekat kepada Allah dengan taat kepadanya. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah. Takutlah kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Ai al-qurba ilallah wa ta'ah. Carilah mendekat kepada Allah dan taat. Amma man fassara al-wasilata bi ittikhadzil wasaid fahadha tafsirun batil. Adapun orang yang menerangkan bahwa wasilah di Quran itu adalah membuat beberapa perantara kepada Allah, fahadha tafsirun batil. Ini tafsir yang enggak benar, ini batal. Wa muhdatsun, dan baru, ini tidak mangkul. Ini bid'ah, ini baru ini. Walam yakul bihi ahadun min a'immatit tafsir. Tidak ada mengatakan seperti ini seorang pun dari ulama-ulama, dari imam-imam para pentafsir. Walillahil hamd. Baik. Wa ala kulli hal fahadhihi syubhatun dahidah la qimata laha. Bagaimanapun adanya, ala kulli hal, bahwa ini beberapa syubhat ikut dahidah, batal, hancur. La qimata laha, tidak ada harganya. Tidak ada harga bagi syubhat ini. Walillahil hamd. Walakin hiya allati ya'tamiduna 'alaiha. Akan tetapi ia syubhat-syubhat itu yang berpegang teguh mereka atasnya. Sebenarnya syubhat-syubhat ini enggak berharga sama sekali. Semua ini batal, ini omongan enggak jelas, enggak ada. Tapi ini yang dijadikan pegangan oleh mereka-mereka itu. Wa hunaka man ya'tadhiru anhum,
Di sana juga ada orang yang mencarikan uzur, alasan tentang mereka, yaitu yaqulun, berkata mereka, haula'il ladzina ya'buduna al-adrihata wal qubura yu'dzaruna bil jahli. Mereka ini orang-orang yang menyembah adrihah. Adrihah itu apa? Maesannya kuburannya apa? Nisan, batu-batu nisan, wal kubura, dan kuburan-kuburan, yu'dzaruna, diberi uzur, dimaafkan mereka, bil jahli, sebab bodoh, sebab kebodohan, belum ngerti dalil, enggak ngerti dalil banyak. Wa ma aktsara ma nasma'u hadhil maqalata, sungguh banyak, sungguh sering kami mendengarkan ucapan ini, au naqra'uha, atau kami membaca maqalah ini, ucapan ini, fi kutubihim, di kitab-kitab mereka. Wa anna fi'lahum hadza la yajuzu lakinnahum juhalun, dan sesungguhnya perbuatan mereka ini memang tidak boleh, lakinnahum juhalun, tetapi mereka itu orang-orang yang bodoh. Ini omongannya orang yang mencarikan alasan, mencarikan uzur. Fanaqulu lahum, maka kita jawab mereka itu. Kita menjawab pada mereka, kaifa yakununa juhalan, bagaimana ada mereka juhalun, orang-orang bodoh, wahum, sedangkan mereka yaqra'unal Qur'an, membaca mereka pada Quran, wa fihi nahyu 'anis syirki, di dalam Quran itu sudah jelas ada larangan dari kesyirikan, nahyu 'anis syirki, wan nahyu 'an ittikhadzil wasa'id, dan larangan dari membuat beberapa perantara min dunillah, dari selain Allah. Bagaimana mungkin mereka dikatakan bodoh, nggak ngerti bacaannya Quran. Waman balaghahul Quran, ini penting untuk ini kaidah. Waman balaghahul Qur'anu wa huwa arabiyyun yafhamu ma'nahu qamat 'alaihil hujjatu. Barang siapa yang sampai kepadanya apa Al-Quran, wahwa, sedangkan dia iku arabiyyun, orang Arab, yafhamu makna, paham maknanya Quran, qamat, maka telah tegak, alaihi, atas dia, apa hujjatu, hujjahnya Allah, alasan Allah untuk menyiksa dia jika dia tidak mau dengan Al-Quran. Dzikru man ma'iya wa man balagh, kan begitu, wa man balaghahul Quran, walaupun enggak ketemu Nabi tapi Quran sampai kepada dia, itu sudah cukup bagi Allah sebagai hujjah bagi dia untuk menyalahkan dia kalau dia tidak mengikuti Al-Quran. Siapa yang kesampaian Al-Quran, Al-Quran sampai kepada dia, orang Arab, dia paham maknanya, maka berarti dia tidak punya alasan lagi. Dia tidak boleh dia bilang aku bodoh, aku nggak ngerti, nggak bisa, karena Quran itu sangat jelas. Qala, ini dalilnya, qala ta'ala wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundhirakum bihi wa man balagh. Nah, itu diwahyukan kepadaku Quran ini agar aku memberi kabar penakut kepada kalian yang bertemu aku, liundhirakum bihi, dengan Quran, dan memberi kabar penakut waman balagh, dan pada orang yang balaghahu, yang sampai apa Quran kepada dia, walaupun enggak bertemu aku. Aku ini utusan yang diberi wahyu Al-Quran, tujuannya agar aku yang masih hidup ini menakut-nakuti kalian yang masih hidup ini, tapi juga untuk menakuti orang yang kesampaian Al-Quran walaupun enggak ketemu saya. Ini dalilnya, ketika orang megang Al-Quran, dia orang Arab, dia paham maknanya, dia baca Al-Quran itu, nggak ada alasan lagi bagi dia. Karena itu sudah tegak hujahnya Allah untuk menyalahkan dia kalau dia tidak mengikuti Al-Quran. Faman balaghul Quran wa huwa arabiyyun qamat alaihil hujjah, diulangi lagi. Wa in kana ghaira arabiyyin, nah ini kita ini. Dan jika ada dia orang yang kesampaian Al-Quran iku ghairu arabiyyin, bukan orang Arab, fayurtajamu lahu maknahu, maka diterjemah kepada dia maknanya Quran,
hatta yafhamahu, sehingga paham dia pada Quran. Baru kalau sudah begitu kok masih menentang, nah itu berarti qamat alaihil hujjah. Kalau bukan orang Arab ya diterjemah sehingga dia paham maknanya. Wa haula'il ladzina yattakhiduna al-qubur wal adrihata fi biladil Arab hum Arabun fusaha, katanya Syekh ini. Mereka ini orang-orang yang mengambil kuburan-kuburan, maksudnya menyembah, wal adriha, dan batu-batu nisan, iku fi biladil Arab, di kawasan Arab, iku hum, mereka iku Arabun, orang Arab, fusaha, orang-orang yang fasih, fusha, fasih bahasa Arab. Warubbama anna ahadahum yahfadhu kitaba Sibawai. Kadang-kadang salah satu mereka itu hafal kitabnya Imam Sibawai, kitab Nahu, kitab Nahu Sarab. Orang Arab hafal kaidah bahasa Arab, namanya Nahu, kitabnya Imam Sibawai. Wa ya'rifu al-lughatal arabiyyah wal balaghah, dan mengetahui bahasa Arab dan ilmu balaghahnya bahasa Arab juga tahu. Wa ma hadza ya'budul kubur, walaupun seperti ini, bersama keadaan yang seperti ini, walaupun sudah seperti itu, dia menyembah kuburan. Hal hadza ma'dzurun bil jahli, katanya, apakah seperti ini, orang seperti ini bisa dikasih uzur, dimaafkan dengan alasan kebodohan? Ya nggak mungkin tuh ya. Kalau bukan orang Arab memang memerlukan Al-Quran dimaknai. Ini orang Arab fusha, ngerti bahasa Arab, ngerti nausarab, itu nggak mungkin ini dikasih uzur bodoh, itu nggak mungkin. Wa aktsaru ma takunu hadhil kuburu wal adrihatu fi biladil Arab alladzina nazala al-Qur'anu bi lughatihim. Wa aktsaru ma takunu hadhil kubur, dan paling banyaknya apa-apa yang ada, apa ini kuburan-kuburan, wal adrihata, dan batu nisan iku fi biladil Arab, di kawasan negara-negara Arab. Jadi kuburan-kuburan yang disembah, yang dicari tabaruk ini kebanyakan ada di kawasan negara Arab, di Yaman, di Mesir, di Arab yang lain. Yaitu alladzina, orang Arab itu alladzina, orang-orang nazala yang turun apa Al-Qur'an bilughatihim, dengan bahasa mereka. Fa kaifa taquluna haula'i juhal? Bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa mereka ini orang-orang bodoh? Al-Quran aja bahasa mereka kok. Ila matal jahlu, sampai kapan kebodohan ini? Gitu. Li'annahu ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nuzulil Qur'ani zalat al-jahiliyah. Karena sesudah terutusnya Nabi, turunnya Quran itu sudah hilanglah sifat jahiliyah itu. Sudah orang mau baca Quran. Waja'al ilmu wal hujjah, datanglah ilmu dan hujjah, dalil-dalil yang jelas. Fahal yu'dharu bil jahli, apakah dia diberi uzur, dimaafkan karena bodoh? Padahal wa huwa ya'ishu fi biladil muslimin, dia itu hidup di negara-negara orang Islam. Wa yahfadzul Quran, hafal Quran lagi, tapi masih nyembah kuburan. Wa yaqra'ul Qur'an wa yasma'u, dia membaca Quran dan dia mendengarkan Quran. Wa yasma'u kalam ahlil ilmi, dan dia juga mendengar ucapan para ulama. Khususan ba'da ma ja'at wasailul i'lam, ini yang makanya saya perlu baca lagi karena ini penting. Khususan, lebih-lebih khususnya sesudah datangnya medsos. Wasailul i'lam itu medsos, media. Wasail itu media, i'lam itu sosial. Maksudnya media-media, i'lam pemberitahuan. Jadi ya TV-TV, tayangan-tayangan. Allati yang tangkulu ilan nas, memindah kepada manusia kalam ahlil ilmi, ucapan para ulama.
apalagi zaman ini sudah ada YouTube, ada Google, ada apalagi Instagram, ada FB. Saya baru kemarin tahu FB itu apa, karena banyak WA masuk, Syekh Khalil apa punya FB yang ini? Yang pertama kali saya tulis FB itu panganan opo, karang guyu. Saya nggak tahu habis itu FB itu Facebook Pak. Oh, pacebuk. Nah, Facebook saya belum pernah buka itu, tapi ada orang yang bikin itu atas nama saya. Allahu a'lam, saya pasrahkan kepada Allah. Khususnya zaman ini, kalau bilang bodoh itu sudah nggak mungkin, katanya Syekh ini. Banyak para ulama sudah tayangan-tayangan di mana-mana. Allati tangkulu ilan nas kalam ahli ilmi wa yaqra'u fiha al-Qur'an sobahan masaan wa yuqra'u, ya, dan dibaca di dalam wasailul i'lam itu. Wasailul i'lam ya TV dan lain-lain itu, parabola. Apa Al-Qur'an sobahan masaan, pagi sore, bisautin yasma'hu man fil masyriq wal maghrib, dengan suara yang mendengarkannya siapa orang di timur dan di barat. Kaifa yuqalu inna haula'i ma balagathum al-hujjah. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa mereka ini tidak sampai kepada mereka wal hujjatu hujjah. Haula'i juhal, mereka ini juhal. Padahal ma'a anna aktsarahum ma'ahum, bersama, maksudnya padahal sesungguhnya kebanyakan mereka ma'ahum syahadatun, bersama mereka itu ijazah-ijazah mulia. Mulia itu S1 fi lughatil arabiyyah, dalam lughah Arabiyah, sarjana lughah Arabiyah. Ulumi syariah, ilmu syariah wal qiraat, ilmu bacaan wal fikhi wal usul. Wah, bagaimana mungkin orang kayak begitu kok dikatakan juhal? Enggak mungkin.